kesetimbangan benda tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aulia Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, sebelum kita membahas tentang kesetimbangan benda tegar, kita sebaiknya mengetahui dulu pengertian dari benda tegar itu apa. Benda tegar adalah sebuah benda yang mana ketika benda tersebut diberikan gaya, maka benda tersebut tidak akan pernah berubah bentuknya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kesetimbangan benda tegar itu sendiri. Nah, syarat dari kesetimbangan benda tegar itu ada dua. Yang pertama adalah benda tidak bergerak atau tidak bergeser. Artinya bendanya tidak bergerak maupun tidak bergeser. Sehingga di sini mempengaruhi sigma F sama dengan 0. Sigma F di sini ada dua, ada Fx dan ada Fy. Maka karena dia sama dengan 0, Fx-nya juga sama dengan 0 dan sigma Fy-nya juga sama dengan 0. Kemudian benda tersebut tidak berputar atau berotasi. Nah, kalau dia tidak berputar atau berotasi, maka dia berhubungan dengan momen inersia. Nah, momen inersia itu dilambangkan oleh tau, maka sigma tau-nya atau torsinya harus sama dengan 0. Kemarin kita ingat-ingat lagi, yang dinamakan dengan torsi adalah FL sin theta. Gaya yang kita berikan dikalikan panjang dari gaya yang kita berikan ke sumbu rotasi dikalikan sin theta kalau dia membentuk sudutnya. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Anggap aja ini sebuah dinding. Kemudian dinding tersebut kita pasangkan atau kita kaitkan sebuah batang seperti ini. Kemudian supaya batangnya tersebut diam, maka kita ikatkan tali di ujung batangnya. Nah, tali seperti ini. Sudut antara batang dengan tali itu membentuk sudut 30 derajat. Jika massa batang sama dengan 10 kilo, maka tentukan tegangan talinya. Nah, kita disuruh menentukan tegangan talinya. Sekarang bagaimana cara kita menentukan tegangan talinya? Baiklah, tadi kan ini batang. Batang yang mempunyai massa 10 kg pasti mempunyai gaya berat. Nah, gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Kenapa? Karena selalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, menentukan gaya berat ini seperti apa? Massa benda dikalikan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bisa 9,8, bisa 10. Anggap aja sekarang kita pakai yang 10. Maka massanya 10 dikalikan G-nya adalah 10, maka hasilnya adalah 100 Newton. Nah, dari ini bagaimana sampai kita bisa menentukan tegangan talinya atau sekarang kita jabarkan persamaannya. Tadi kan di sini ada sebuah batang, kemudian dengan sudutnya adalah 30. Karena tali ini posisinya adalah bidang miring atau garis miring, maka kita jabarkan terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X-nya. Berarti yang ke arah ke atas dinamakan Y dan ke arah yang horizontal berarti dinamakan X. Perlu diingat bahwa kalau dia pada sumbu Y maka TY, berarti TY adalah T sin theta. Sedangkan pada TX kalau arah horizontal berarti dia menggunakan T cos theta. Oke. Sedangkan yang di sini adalah WB tadi yang arahnya selalu ke bawah. Nah, syarat untuk menentukan kesetimbangan benda tegar tadi kan sigma F harus sama dengan 0. Maka di sini sigma Fx sama dengan 0. Maka kalau dia garis X, berarti kita perhatikan yang sejajar sumbu X-nya aja. Nih, berarti Tx. Sekarang ini ada sebuah batang tadi ada atau diberikan gaya normal yang arahnya menuju batang, berarti NA. Tadi kan anggap aja di sini adalah titik A, di sini adalah titik B untuk kita mempermudah. Maka kita tinjau yang pada sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Yang X berarti Tx dan Na. Na-nya berarti NaX. Berarti kalau NaX menuju batang ke sebelah kanan berarti dia positif, sedangkan Tx menuju ke sebelah kiri berarti negatif. Maka NaX min Tx sama dengan 0. Sekarang kita pindah ruas. NaX sama dengan Tx karena dia pindah ruas. Kemudian Na X sama dengan T cos theta. Berarti
NaX sama dengan T cos 30. Ini persamaan pertama. Sekarang bagaimana cara kita menentukan sumbu Y-nya? Nah, cara kita menentukan sumbu Y-nya seperti apa? Sekarang kita perhatikan yang Y-nya, artinya yang ke arah vertikalnya. Berarti di sini ada TY, ada WB, dan seperti biasa ada garis normalnya. Maka kalau dia sumbu Y-nya berarti dia menuju atas. Berarti di sini namanya adalah NaY. Kalau semua kita tinjau dari titik A. Kalau dari titik B juga boleh, silahkan. Sekarang perhatikan yang arah sumbu Y-nya. Ada TY ke atas, ada NaY juga ke atas, dan WB ke bawah. Yang ke atas berarti nilainya positif, sedangkan yang ke bawah berarti nilainya negatif. Baiklah, di sini sigma FY sama dengan 0. Berarti yang ke atas NaY ditambah TY min, karena dia ke bawah, WB sama dengan 0. Berarti NaY plus TY pindah ruas sama dengan WB. Berarti NaY plus TY tadi kalau pada sumbu Y berarti pakai sin theta. Oke. T sin theta sama dengan WB. NaY ditambah T sin 30 sama dengan WB. Ini persamaan kedua. Nah, sekarang kita dapatlah persamaan 1 dan persamaan 2. Tapi yang paling terpenting dalam kesetimbangan benda tegar itu adalah sigma torsi sama dengan 0. Artinya ini yang wajib untuk menghitungnya. Nah, berarti kuncinya adalah di sigma torsi. Sekarang kita akan membahas yang sigma torsi sama dengan 0. Jadi kan batangnya seperti ini. Ada titik A, kita buat aja sendiri A dan B. Nah, sekarang kita misalkan sumbu porosnya adalah di A. Berarti sigma torsi A harus sama dengan 0. Karena tadi syaratnya kan bahwa sigma torsi harus sama dengan 0. Kalau A-nya disama dengan 0, berarti gaya yang mempengaruhinya apa? Ada WB, ada TY. Nah, sekarang bagaimana? Kalau pusatnya di A, berarti si TY-nya kita putar menuju A, dan si WB-nya juga kita putar menuju A. Nah, sekarang kita tentukan arahnya. Kalau TY menuju A, berarti arahnya kebalikan dari jarum jam. Sedangkan WB adalah arahnya searah jarum jam. Seperti ini kan berarti searah jarum jam. Berarti kita tuliskan WB dikalikan L, sudah. Kemudian TY-nya karena negatif berarti min. TY dikalikan L dikalikan sin 30 karena sudutnya adalah 30 sama dengan 0. Nah, WB tadi berapa? WB-nya adalah 100. Jaraknya di sini adalah, kalau di sini L berarti di sininya setengah L, di sininya setengah L. Karena gaya berat berarti di tengah-tengah benda. Berarti di sini setengah L. Sama kurang TY L. L-nya dari TY ke A berarti L. Setengah L ditambah setengah L berarti 1L. Sama dengan dikalikan sin 30 adalah setengah, sama dengan 0. Sekarang kita pindah ruas. Yang ini kita pindahkan ruasnya. 100 kalikan setengah L berarti 50L. Sama dengan TY dikalikan L kali setengah. Kita coret L-nya karena sama, berarti 50 sama dengan TY kali setengah. Maka TY sama dengan 100 Newton. Nah, ternyata T-nya adalah 100 Newton TY-nya. Begitu. Sekarang bagaimana TX-nya, Bu? Nah, TX-nya bagaimana? Kalau TX kan berarti di sini, searah sini. Mungkin nggak dia bisa berputar kalau kita dorong aja searah dengan sumbu X?
Berarti tidak bisa. Yang kemungkinan berputar adalah kalau dia pada sumbu Y. Nah, seperti itu. Dari hasil yang tadi, T sama dengan 100 Newton. Maka dari persamaan 1 dan 2, kita bisa menentukan besarnya NaX dan NaY dari persamaan sigma F sama dengan 0. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. NaX sama dengan T cos theta karena dia pada sumbu X. Maka didapatkan hasilnya adalah 50 akar 3. Berikutnya yang persamaan 2 tadi adalah NaY. Maka kita dapatkan persamaan hasilnya adalah 50 Newton. Kalau kita pengen menentukan hasil N, tinggal kita akarkan dan kita kuadratkan. Tapi yang perlu diingat adalah untuk menentukan persamaan tersebut, kita tetap menggunakan sigma torsi sama dengan 0 untuk menentukan kesetimbangan benda. Contoh soal berikutnya adalah tentang jungkitan. Di sana kalian bisa melihat gambar A dan B. A mempunyai massa 10 kg, sedangkan B masih belum diketahui. Nah, dari jarak A terhadap sumbu poros adalah 1/4 L, sedangkan B adalah 3/4 L. Dengan total panjang jungkitannya berarti adalah 1 L, 1/4 ditambah 3/4 berarti 1 L. Yang menjadi pertanyaan, tentukan WB atau gaya berat pada B. Perlu diingat, untuk menentukan gaya berat benda, arahnya selalu ke bawah dengan cara mengalihkan massa benda dikalikan gravitasinya. Nah, setelah kita mendapatkan WA dan WB, arahnya yang ke bawah, baru kita bisa menentukan sigma torsi sama dengan 0. Seperti kalian lihat, WA menuju pusat artinya dia diputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan WB menuju pusat berarti dia diputar searah jarum jam. Yang searah berarti positif, yang berlawanan berarti negatif. Barulah kita masukkan ke dalam perhitungan sigma torsi sama dengan 0. Dan dari hasil perhitungan maka didapatkan nilai WB adalah 100/3